Kenapa istilah suku bunga? Karena bersuku-suku. Betul. Jadi kita Suku bunga gue deh, Jok. Gue pengen Tadi kalau bilang suku bunga 2 juta. Kalau security. Bantara sebelum nikah jujur pernah kencan Joli gak mau. Jadi sebelum gue nikah belajar kilat. Belajar kilat tentang gue. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di Lingser Wengi, sebuah lagu yang akan mengingatkan kita kepada masa-masa ketika kita bocah dan kita ketakutan akan kuntilanak yang ada di depan rumah. Bagaimana kabar semua? Radio banget ya. Twinkle twinkle little star, oh twinkle twinkle, berapa bim bim bim. Baca Demi Godong, Isani Fauzan. Banget jaga kedai Tara Arts katanya. Yang bener kamu. Nice. Kamu tinggal di mana, Ihsan? Ihsan Fauzan, kamu tinggal di mana? Demi G, aduh Bang. Demi G. Males gue baca Demi G. Bang, Dem jambutnya Facebook kayak lah. gue lagi nulis fantasi. Apakah cerita bagus harus selalu relatable? Enggak juga. Sebenarnya relatable dari segi manusiawi kalau menurut gue ya. Moral sih. Secara moral sih relatable. Karena film yang pastinya akan selalu tertancap di puting kiri lu, itu pasti yang bermoralnya ada relatable sama kehidupan manusia. Moralnya. Naik terus. Bang gue baru putus ya ampun, Aldi Topan anak jalanan. I'm sorry to hear that, tapi gak apa-apa. Biasanya kalau orang putus, habis itu dapat lebih baik. Gitu. Asal kamu tidak berangsur-angsur, maksudnya move on. Move on. Jangan stuck di situ, jangan stagnan. Pergi nyala kita harus jadi orang tuh. Pergi nyala tuh apa? Pergi. Move on. Astaga, gue baru masuk ke otak. Love the girl that loves you, not the girl you love. Gila. Pasti jomblo yang ngomong gitu. Tapi benar sih, benar-benar. Karena perempuan tuh lebih kompleks. Kalau lu nyari perempuan yang nggak suka sama lu itu lebih susah lagi pasti dapetin. Betul nggak? Betul nggak, Ya nggak sih? Ya ampun. Asik lah. Terus kalau lagi berantem biar cepet baikan, Bang Tara. Kalau cewek tuh justru kalau misalkan lu nggak nanyain tuh dia malah makin ini loh. Nggak apa-apa. Bukan makin nggak apa-apa, Kempro. Makin jauh. Makin kayak dia kan ekspektasi lu nggak bakal ini dia kan, nggak bakal kontak dia kan. Padahal tuh cewek tuh pengen banget dikontak sama lu gitu. Betul. Dan cuman kalau LDR dan literally lu nggak pernah ketemu sama sekali, iya, susahnya sih. adalah lu harus jeli. Lu harus punya HP yang kira-kira lu bisa tahu kalau misalnya dia nelpon, dia itu arah mulutnya naik turun apa enggak. Contoh, halo Yang, maafin aku ya. Dia jawabnya, iya Yang, iya. Oh ini gawat. ya, kok teleponnya yang naik turun, mulutnya yang naik turun. Oh ya bebas. Ya begini dong. Menafsirkannya. Tapi itu bahaya. Bang, Suatu tera ini. minta tips buat budak korporat yang jenuh katanya ya. Untuk Indra J Prayogo, bro, lu adalah gua tahun 2010 ya. Tipsnya adalah kalau gua keluar. Kamu tergantung pekerjaannya apa. Tergantung pekerjaan maksudnya kamu mau strive lebih ke atas. Tergantung kamunya. Ya, tergantung kamu. Kamu mau lebih strive ke atas, Sabar. gitu kan? Cari opportunity ke atas, atau kamu mau mencari opportunity lain. lingkungan kerja yang baru. Tapi gue tak ganti HP tiap tahun, istri ganti. Iya sih, bener. Kan cuman Bener Kevin Yaf. iPhone kan sama. Ini aja gue. iPhone sama. Ini aja gue S20 Ultra. Bekas aku. S20 iya bekas, makanya bekas. Masih bisa nggak? Bukan baru. Masih bisa nggak? Bekas ya. Aku karena for job. Turunan. For job, for working. Me too. For meeting. Do you meeting? Lah kan aku kan. Juga. Lah, gimana sih kan bikin konten lu kata di IG pakai punya siapa, ngedit pakai punya siapa? Yang bikin film horor yang di IG itu yang puting nganga itu siapa? Magang, boleh sih magang kalau mau. Magang ya? Jujur guys, ini Januari pendapatan YouTuber lagi aduh. Tapi kalau lo mau magang boleh sih. Sekalian gue ajarin ilmu gue. Nggak kepikiran gue. Soalnya nih gue ini editor aja nih masih 50-50. 50 lagi. Bang, ada makna Semalam. filosofis apa?
Semua Avatar bisa kalau dengan David Gadgetin. Aduh. Saya berharap cuma dikasih aja barang-barangnya kalau udah ada pakai apapun itu. Dari semua channel gadget. Ya. Kalau mau kerja sama Taraat boleh. Silakan. Nih, Bom. Saran untuk semangat dalam memulai sesuatu dong. Haram. Saran untuk semangat dalam memulai sesuatu. Apa yang bikin lu memulai dalam sesuatu itu? Bukan lah. Iya Sekarang dong. ya saran untuk semangat Misalnya dalam nih, memulai sesuatu. Ya kalau lu Ingat lagi kalau lu apa yang bikin lu mulai. Contoh, Ya. kenapa gue nih semangat misal bikin film. Gue inget tuh, oh iya karena saya suka. Ayo kita semangat lagi. Kalau misalnya lagi gak semangat ya, gitu kan? Gitu. Tapi kan Misalnya lo lakuin hal yang gak lu suka, nah itu problemnya. Makanya lakukanlah hal yang lu suka saja. tapi tetap Enggak aja sih, tergantung tapi bukan tergantung tapi tetap aja ya tetap harus dilakukan ya kalau nggak dilakukan ya lu nggak bakal maju-maju lah nggak bakal ngelakuin Betul. itu lah nggak bakal terjadi ya lakuin aja duit ya kalau nggak Duit, denger gak? iya duit ya bukan kalau misalkan itu lakukan aja Sama. ya masih mending lu tuh ngelangkah satu langkah daripada lu nggak ngelangkah sama sekali gitu loh Pak. Gue sih katanya dulu suka gambar, sekarang jadi kerjaan malah bosan. Itulah dia, saya setuju. Kalau bilang bagus loh, mana? Jadi guys, bullshit kalau ada orang ngomong, kerjaan lu kalau misalnya apa hobi lu kalau jadi kerjaan, lu ngerasa nggak kerja lagi, gigi lu mandul ya. Itu hanya ada di film-film omongan kayak gitu. Yang asli adalah kalau hobi lu jadi kerjaan, lu harus cari hobi lain. Karena rasanya lu jadi kerjaan. Dia hobinya goblok banget nih. Makan siang gratis buat anak SD sama ibu hamil. Kalau pengen gratis cari Jumat berkah di masjid terdekat. Tapi actually kalau misalnya makan, ini gue bener-bener netral jawabnya ya. Makan gratis SD kan emang di luar negeri makan gratis kan kalau kita lihat film-film sama minum enggak. susu. Itu di negara tertentu. Kalau di Amerika lu USA. bayar. Enggak, di USA lu bayar. Tergantung sekolah, tergantung Iya, sekolahnya. Nah, Bang kenapa lo Bang Indo ada 2? Mana gue tahu lu termasuk biaya sekolah katanya. Iya. Oh gitu ya di luar Bisa negeri. juga. Oh, bayar ya? Tapi kalau di Eropa enggak, lu sekolah gratis, makan siang juga gratis karena pajaknya tinggi. iya Tapi gaji pun juga lu tinggi gitu buat loh. lu pada yang ngeluh Indonesia gini ini lagi-lagi gue netral yang gak ada kayak arah-arahan kayak politik lu ya. Lu harus tahu hidup di luar negeri guys. Masalahnya sepupu-sepupu gue itu banyak yang tinggal di luar negeri. Kalau lu mengira di luar negeri pindah, mau gue cobain sendiri Amerika pajaknya Jepang kalau Jepang bukan pajak ya, kehidupan lu mahal. Ya temennya Gemma tuh si Pepi di Jepang kan. Jadi Indonesia tuh paling enak. Apalagi lu di Indonesia tinggal di daerah kayak Jawa. Kemarin gue ke Surabaya makan nasi, satenya ayamnya segini-segini nih. Di Jakarta sate nih segini nih. Di Surabaya segini. Satu orang Berapa cuma orang, 13. Satu orang cuma 13.000. 13.000. Lo hidup di dunia hayal mana di Jakarta makan 13.000? Tidak akan kubiarkan kau mengajukan ini. Tempat macam apa ini? Bang, tanya dong terapi yang di listrik itu apa namanya, Bang? Aduh, daerah mana ya? Pindah sekarang soalnya guys, nggak di klinik Bayu Aji lagi. Itu sebenarnya akupuntur, tapi jadi orang ada yang menemukan bahwa akupuntur itu tidak harus di titik-titik, tapi ada satu Tertentu. titik aja kalau disetrum tuh kena semua. Nah itu ahlinya Bercabang, tuh. kan. Gua literally 2017 kan pernah duduk sakit karena kelamaan main game gini nih di bangku gini. Itu problem di ternyata gua saraf kejepit di tulang ekor, dipijit sakit apa nggak bisa tukang pijitnya takut kan karena tulang ekor. Sampai beli obat ambeien karena gue kira ambeien kan. Bukan juga, gue udah colok-colok. Ternyata nggak ngaruh. Yang ada gue BAB nggak berhenti-berhenti gara-gara gue colokin. The fuck? Saya bilang, kamu puntur, Bang? Kamu puntur. Aku puntur, kamu puntur. Iya bener kan? Kalian puntur itu. Gue 34 anak 2 kena PHK sejak September 2022. Sekarang belum kerja lagi, beruntung istri masih kerja. Tapi gue malu bang sama istri gue. Gak usah malu. Ada momen dimana pasti kayak gitu. Iya. Sekarang gue ya dulu sih ya sebelum punya bini sih.
Ya Allah, lontang-lantung mah udah gak kehitung kali. Punya toko sulap, sempet naik kan bubar. Kan belum dapat kerja, ya kan, tapi istrinya yang kerja. Iya sih, pasti ada rasa yang seperti itu. Itu semua orang pasti kayak gitu. Tapi daripada gitu Pak, ya istrinya tuh kalau misalkan Bapak juga udah ngebantuin istrinya jagain anaknya, jagain rumah, bantu bersih-bersih, itu sih udah istrinya udah senang banget, senang Pak. banget pasti. Gitu. Ya, gitu. Jadi ya sambil berusaha juga gitu. Tapi untuk sementara syukur-syukur siapa tahu Bapak atau tadi teman-teman bisa malah nemu ide untuk bisnis berjualan. Iya. Bang tips terakan hidup pada Tuhan. Saya jujur takut banget jalanin perkuliahan semester ini. Mungkin karena saya meragukan Tuhan. Ini tips gimana ya? Gue ngomongnya sama lu ya. Gue dulu sebenarnya lebih ke, bukan dibilang takut juga enggak, dibilang nggak takut juga enggak. Gue dulu lebih ke pasrah guys. Jadi pasrah itu tuh agak sulit jelasinnya. Lu tuh kayak dikit-dikit ya udahlah, ya Allah aku serahin sama kamu aja. Misalnya nih, aku berhenti kuliah, aku gagal, tolong temuin jalan yang bagus. Ya, tolong jahitkan kepadaku sebuah cerita yang bagus. Doa gue pada saat itu. Silakan lu cek di Google. Gue bukan nggak ada misalnya kayak ternyata diketemuin gitu ya anaknya mungkin orang kaya, nggak ada. Lu cari di Google. Gue literally rintis dari nol. Tapi kalau ada satu hal yang pengen gue kasih ke lu, tanggung jawabnya yang penting. Yes. Gitu kan. Setiap orang jalannya beda-beda. Tapi kalau emang lu milih jalan kayak berbeda dari orang lain, tanggung jawabnya gitu aja dah. Yang penting lu kuliah bukan bukan atas teman-teman atau atas orang tua lu. Karena gue yakin, kalau era sekarang gak tau ya, zaman teman gue dulu, gue bisa jamin 70% sampai 80% orang kuliah yang dia ambil itu orang tuanya. Bukan karena dia mau jurusan yang diambil. Nah itu paling gawat sih. Itu calon-calon di Facebook teman-teman gue dulu tuh yang sering banget gue lihat, I hate Monday. bukan yang lu mau. Jangan remehkan guys. Buat lu pada yang SMA mau kuliah nih, milih jurusan nih, ini dipegang omongan gue nih. Jangan pernah remehin yang namanya pilihan kuliah jurusan. Kelihatannya kayak ya udahlah, ibuku maunya gini, aku takut durhaka. No. Karena susah nanti lu ke depannya. Lu nggak tahu beratnya ngelakuin hal yang lu nggak suka. Aduh, percaya sama gue deh. Mendingan lu diskusi sama nyak lu. Nyak, gue tahu nyak pengennya gue misalnya jadi apa? Bakar ceker ayam. Tapi gue pengennya jualan lele misalnya gitu. Pamannya nih. Nah maunya misalnya nyalo ada durhaka, itu terjadi sama gue actually. Diskusi, iya kan? Kita harus diskusi gitu. Lebih baik lu diskusi, lu sampai yang mangar ke debat pun nggak apa-apa, daripada hidup lu itu. Iya, daripada nanti lu menyesal, lu malah depresi. Karena kalau pas lu depresi, ujung-ujung percaya sama gue, apalagi dengan tipe, mohon maaf ya, harus gue jujur aja, tipe ortu Indonesia yang membandingkan kehidupan kita sekarang dan kehidupan dia dulu yang begitu mudah. Walaupun kalau misalnya lu lagi mau bahas juga, pakai aja kata-kata gue, bisa lu bahas gitu. Mak, lu selalu bilang lu zaman lu muda, emang zaman lu muda, zaman dulu lu Richard Nixon masih gold standar, sekarang udah nggak gold standar, lebih gampang inflasi, setiap tahun inflasi berapa persen di negeri kita sendiri aja. Lu mau membandingin sama sekarang, nggak bisa. Mak dulu beli rumah masih harganya berapa, sekarang harga rumah berapa? Nyalain lagi anak muda sekarang bilang tidak mampu beli rumah. Lu lihat harga rumah kayak apa? Tuh temennya Mas Tara, Mas Irwan beli rumah 100 sekian juta. Itu aja dapat rumah subsidi ya jatuhnya. Masih belum ada air, belum ada listrik, belum dikasih air. Emak beli rumah udah tehel apa ya. Kalau dengar cerita emak gue juga cerita lu gitu kan. Tapi abis itu besok anaknya dicoret dari kakak. Ngomong kayak gitu dicoret dari kakak. Aduh. Sebenarnya aku pusing bu. Intinya adalah lebih baik lu dialog sama orang tua lu soal pilihan lu daripada lu nyesel sampai ke pas udah kerja. Itu paling gawat. Terus kuliah gitu kan, lulus terpaksa, sarjana terpaksa gitu. Habis itu sampai pas kerja juga terpaksa. Wah itu hidup neraka itu. Bagaimana cara biar berani ngobrol? Gue kalau ngobrol gak bisa lihat ke wajah, selalu lihat ke bawah. Jadi dulu ada psikolog bilang, kalau ngobrol sama orang itu selalu lihat di bagian tengah hidung. Dan kalau lu manggung, banyak nanya sama gue, Bang lu kalau nyanyi manggung gitu biar gak tegang gimana? Banyak orang kalau pas udah manggung gitu kan, jadi tambah tegang karena ngerasa kayak justru lu tatap. Kalau orang bule ada yang ekstrim, dia bilang lu tatap dan lu bayangin bugil gitu kan. Lu pasti sering ngomong, sering denger deh kalau misalnya tips-tips yang pembicara gitu. Maksudnya mereka tuh harus lebih memalukan daripada lu lihat deh gitu loh. Tapi kalau gue gak usah tatap ya, malah lu serap gitu energi penonton.
malah lu keluar semua. Daripada lu kayak energi apa istilahnya, energi defensif gitu, aduh malah tambah tegang itu. Justru kayak, malah tatap. Gitu. Bang, Tool of Lu series sudah tamat ceritanya? Emang udah? Gue sih terakhir baca Tool of Lu Darkness tuh kayak cuman masterpiece doang guys. Jadi ceritanya tuh gak seru gitu loh. Tapi gambarnya sih makin bagus. Bang, gue lagi di fase nyari tempat nyaman buat kerja. 2 bulan gue udah pindah perusahaan 3 kali karena berbagai hal. Cuman gue bingung ini benar apa sih. Untuk kutu loncat startup, ya jangan terlalu loncat-loncat juga Anda. Karena itu bisa jadi jelek juga sih untuk portfolio. Betul. Takutnya lu malah dicapnya lu bermasalah gitu. Kalau mau ngobrol gimana bang? Sering banget awkward. Kalau mau ngobrol tuh santai aja, jangan dibuat-buat. Ya. Zaman dulu gue tuh selalu buat persona kalau ngobrol, tapi terus sekarang gue bener-bener jadi diri gue sendiri aja. Kalau lu nggak suka sama gue ya udah. Bang, main Cuphead bareng Bang Gema dong sampai tamat. Kalau ada waktu, gila main Cuphead. Jangankan Cuphead dari kemarin nih. Ini actually nih sekarang nih. Si Gema kan ya. Terus tadi dia bilang, "Yaudah, gue live dulu. Abis itu kita live bareng yuk. Gini-gini. Gue pengen ngobrol, dia pengen bahas apa macam-macam game kan yang kemarin di refund itu apa segala macam." Mbah gue dateng tadi kalau lu mau tahu. Makanya dia sekarang lagi nyelesain dulu tuh dia. Itu. Random gitu. Makanya ada aja. Setiap gue bilang, "Oke guys, hari ini kita nge-live berkali-kali." Mana Li? Pokoknya kutukan Tarans itu 1, tidak boleh bilang saya syuting. Ini dulu pada nggak percaya nih. Raffi kan datang waktu itu editor baru. "Masa sih bang? Coba. Keluar kan bilang, "Yuk syuting bang." Brrr. Ya, dari mulai anak lewat buat teman-teman ada yang tawuran. Ngapain lu tawuran depan rumah gua? Itu random banget. Itu random banget sih yang waktu kapan tuh ya? Tawuran, bukan udah gitu ternyata kampung sini bilang itu bukan warga sini loh Pak. Yang mana gua tahu. Itulah dia kota syuting. Helikopter Godzilla sekalian, Godzilla lewat gua begitu. Bang, jakun aku gede banget. Maaf. Jakun di sini ya. Ini apa? Hidung. Bah. Apa? Kamu punya jokes apa? Kopi apa yang lucu? Kopi luwak. Pantun. Apa? Pak Lurah nemuin brewok. Wok. Bang, gue ingat banget waktu itu pernah di-spill di salah satu live video Andra itu ada bulenya. Penasaran bule apa? Perancis, Inggris. Hah? Andra ini neneknya orang Prancis. Oh, Francais. Saya keturunan Francais. Lu gak nanya gue? Ngeliat muka gue udah kebule-bulean gini. Kamu Gujarat sih, Bu. Kak Andra, gimana cara jinakin dut sebelah? Padahal saya terus buat semua. Ya ini banyak tadi jambak kenapa ya? Can I ask before this channel, when you played with your friends, international friends like Axel here or Paul or Lims or Marin, did you use Discord or? Noob question. What? Back in the day, when we play PS3, which is a PlayStation 3, one of the best console games of all time. In PS3, you can actually live chat. We don't need a thing called Discord because back in the day, the sound quality from PS3 is already pretty shitty actually. But the point is we have fun. We don't care if sometimes Limbs, if I want to be honest, is when Limbs talk, I can understand like 80% of what he's saying because all I hear is like, but because we're having fun, this one is one of the bestseller in my shop. Let me know if you want it. We can hit it up. We can send it up. It's a pillow to you. So when you wake up, you can see my beautiful face. Why people like to sit on it? Bang, biasa kita ketemu di BXC tapi gue gak berani nyapa. Kenapa? Sapa aja. Kemarin aja ini ada yang nanya. Teman tuh banyak banget bro. Bang Tara yang ngikutin gue. Abis itu di bioskop Bang Tara ya. Terus biasanya gue bercandain kan. Aduh maaf bro, gue mirip doang. Oh gitu, maaf ya Bang Tara. Enggak. Dia kabur. Bukan deh Bang. Percaya aja lagi. Gue bilang gue mirip doang. Sebenarnya sekarang aku 18 tahun. Minta saran aku berapa 100 juta pertama dari papa. Waktu itu aku bener berapa ya? Sekarang aku 18 Dua saran. 100 Satu, langsung kamu putar ke bisnis. Uang itu aku gunain untuk apa ya? Itu udah paling umum lah, jawaban umum lah pasti. Minta saran dari papa kamu juga, Pak bisnis gimana Pak mulainya, apa yang harus bisnis. Itu satu. Kedua, gue pegangin. Gue pegangin dalam arti takut hilang. Gitu kan.
Investasi bodong,